Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa dimanapun kita berada, kembali lagi berjumpa dengan channel kita, channel Pak Gurupedia, channel yang menyajikan informasi seputar pendidikan, literasi, dan keguruan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia menjawab dari request baik secara langsung maupun yang telah menulis komentar di bawah deskripsi channel Pak Gurupedia. Ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian tentang sertifikat. Jadi sertifikat yang seperti apa bisa dijadikan bukti dukung di pengelolaan kinerja guru periode kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja sebelumnya Pak Gurupedia ingin berharap kepada Bapak Ibu terus mengikuti channel ini dengan baik, dengan saksama. Berikan saran, komentar, dan masukan untuk channel ini sehingga lebih baik lagi. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, like, and share, serta menyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi informasi-informasi yang terbaru. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang bertanya, apakah sertifikat yang diperoleh di instansi lama itu bisa dijadikan bukti dukung di instansi baru? Misalnya Bapak Ibu bulan ini dinas di sekolah A. Ternyata bulan ini Bapak Ibu telah mendapatkan sertifikat kombel di sekolah lama. Ternyata bulan depan Bapak Ibu itu pindah ke sekolah B. Sehingga sertifikat yang sebelumnya masih di sekolah lama, apakah bisa dijadikan bukti dukung di sekolah yang baru atau instansi baru? Itu gamblangnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jawaban PMM adalah, di sini asisten guru menjawab Bapak Ibu, sertifikat. Jadi sertifikat yang diperoleh di instansi lama itu bisa dijadikan bukti dukung di instansi baru. Boleh Bapak Ibu. Jadi sertifikat yang ada di instansi lama masih tercatat di sekolah yang lama, silahkan bisa dijadikan bukti dukung di instansi yang baru. Asalkan sertifikat tersebut didapatkan dan dihasilkan selama 6 periode yang sama pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Nah, misalnya Bapak Ibu, bukti dukung pada pengelolaan kinerja periode Januari-Juni 2004, maka sertifikat tersebut harus diperoleh pada hasil perencanaan sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan kinerja periode yang sama, Januari-Juni. Tetapi kemarin disampaikan bahwa sertifikat tahun 2023 boleh untuk RHK 2024 sebagai bukti dukung. Nah, tentu saja hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, tentang Juknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, kemudian ada persoalan begini lagi Bapak Ibu ya. Jadi, apakah sertifikat tanpa jam pelatihan bisa dijadikan bukti dukung pengembangan kompetensi periode 2? Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu mengunggah sertifikat kosongan. Di belakangnya itu tidak ada jampelnya atau JP-nya. Apakah boleh ataukah tidak? Nah, menurut jawaban asisten guru, sertifikat tanpa jam pelatihan tidak bisa dijadikan bukti dukung pengembangan kompetensi periode 2. Nah, ini berdasarkan informasi dari konteks yang diberikan. Bukti dukung yang diunggah harus mencakup sertifikat pelatihan yang relevan dengan pengembangan kompetensi yang telah dipilih oleh guru. Nah, oleh karena itu, sertifikat tersebut harus mencantumkan durasi atau jam pelatihan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut memenuhi persyaratan poin yang ditetapkan, seperti yang disebutkan dalam contoh kegiatan magang berdurasi 2-4 minggu setara 24 poin. Nah, kemudian untuk mengunggah bukti dukung pengembangan kompetensi, Bapak Ibu perlu memastikan bahwa sertifikat yang dimiliki mencantumkan informasi yang lengkap
termasuk jam pelatihan, agar dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam PMM. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu setelah dijelaskan. Jadi diupayakan jika Bapak Ibu membuat sertifikat, maka sertifikatnya itu harus ada JP-nya atau jempolnya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Apakah webinar dengan lama waktu 3-4 jam juga harus menyertakan jam pembelajaran webinar? Nah, misalnya webinarnya hanya 2 jam, 3 jam sampai 4 jam, Bu. Apakah di situ juga mencantumkan di belakangnya? Nah, webinar dengan lama waktu 3-4 jam juga harus menyertakan jam pelajaran webinar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diakui sebagai bagian dari pengembangan kompetensi yang sah. Meskipun saat ini peserta webinar belum bisa mendapatkan sertifikat, mencantumkan durasi atau jam pelajaran webinar tetap penting untuk keperluan dokumentasi dan validasi. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, ternyata tidak semua sertifikat itu diakui sebagai bukti dukung di PMM, di pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi. Terutama bagi sahabat-sahabat yang memiliki sertifikat webinar itu yang tidak ada jempolnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu wajib sebenarnya mencantumkan jam pelajaran atau jam pelatihan di sertifikatnya. Meskipun pelatihannya hanya 3-4 jam durasinya ya untuk webinar. Ini sangat penting bagi sahabat guru yang punya kombel, komunitas belajar, komunitas KKG, organisasi maupun komunitas lainnya. Terima kasih. Demikian dari Pak Gurupedia, Bapak Ibu. Semoga semakin hebat, sukses, dan berhasil. Dan RHK di periode 2 berjalan dengan lancar. Demikian dari Pak Gurupedia. Salam hebat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.